baiklah para jamaah sekalian, kita melanjutkan hancak pengajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al hayawanatu kulluha tanajjasa bi mautiha ilal adamiyah. Jadi setelah kita menjelaskan tentang masalah air yang pada waktu pertemuan yang lalu, kemudian kita melanjutkan lagi tentang masalah binatang-binatang yang semuanya itu menjadi najis bimautiha dengan sebab matinya ya. Karena kalau binatang itu biasanya nyebutnya apa? Mati. Kalau manusia meninggal ya, makanya beda. Kalau manusia maitun, maitun. Kalau binatang maitatun ya. Kalau manusia laki maupun perempuan maitun. Jadi kalau kita sholat mait, walaupun maitnya itu perempuan, jangan maitatun. Kalau maitah itu bangkai selain daripada namanya maitah ya. Usolli ala hadihil maiti, jangan maitati ya. Kalau maitah itu untuk binatang yang mati, nama maitah. Kalau manusia itu maitun ya, beda tuh. Harus ada perbedaan. Nah, kulluha tanajjasa bimautiha, semuanya itu bisa menjadi najis ya dengan sebab matinya itu binatang. Nah, ilal adamiyah, kecuali bangsa Adam. Kalau bangsa Adam mah walaupun meninggal dunia enggak jadi bangkai ya. Misalkan kita sayang sama anak sampai meninggalnya, kita bawa tuh ketika sholat ya, itu enggak apa-apa, sebab kita membawa orang yang meninggal dunia itu tidak termasuk najis. Beda dengan binatang. Kalau kita sholat bawa burung mati ya, sama dengan membawa najis, berarti nggak boleh ya, nggak boleh kalau selain manusia. Wasamaka dan wasamaka dan ikan. Nah, ikan ketika mati nggak jadi bangkai, jadi halal hukumnya itu ikan. Walaupun mati kita goreng nggak apa-apa ya. Wal jaroda dan balang hukumnya nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Sundanya namanya apa? Simet ya, itu simet. Nah, hukumnya nggak apa-apa walaupun mati, tuh hukumnya halal. Wal ma'kulu, dan binatang yang boleh dimakan, al-madhbuhu, yang disembelih. Ada binatang yang boleh dimakan ya, yang dengan sebab disembelih. Seperti mana? Seperti kambing ya atau kerbau, itu boleh, hukumnya enggak najis kalau matinya itu dengan sebab disembelih, kecuali kalau matinya itu bukan dengan sebab disembelih ya, itu hukumnya najis. Indu biha dabhan syar'iyan, itu pula ya ketika disembelihnya dengan syarat ya, pakai hukum. Karena nggak sembarang kita nyembelih, itu ada syaratnya ya. Di antaranya adalah syaratnya harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau pisaunya misalkan tajam, tapi
enggak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya jadi bangkai. Jadi enggak boleh dimakam, hukumnya najis. Ya, kalau motong itu. Jadi harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ya binatang yang boleh dimakan ketika disembelih, tapi ketika hidupnya itu binatang anggotanya pisah dari badannya. Seperti mana? Seperti kambing, ya. Kambing misalkan ketabrak motor, pahanya sampai buntung, ya, bahannya sampai buntung. Nah, bagaimana tuh paha itu kambing hukumnya? Ya, maka di sini terangkan apabila ya anggota yang pisah daripada binatang yang boleh dimakan ketika disembelih, ya, maka itu hukumnya disebut najis. Disebut najis dalam artian enggak boleh dimakan, ya, enggak boleh dimakan. Jangan kita sayang nih, ya, makan pahanya buntung, enggak boleh. Ataupun sengaja, ya, punya kambing pahanya dulu kita buntungin, enggak boleh. Itu hukumnya jadi najis. Itu hukumnya haram dimakan. Indu biha dabahan syar'iyan, jikalau disembelihnya dengan syarat. Wa juluduha tathuru bidibagi zahiran wa batinan. Dan kulit binatang yang disembelih itu bisa suci, ya, dengan wa juluduha, dan bermula, ya, binatang yang mati, ya, maitah tersebut taturu itu bisa menjadi suci bidibagi dengan sebab disamak zohiran wa batinan, zohir maupun batinnya, dalam artian hukumnya jadi suci. Seperti mana ada kambing mati, kemudian kita keset, ya, kulitnya, dibag itu dibersihkan, ya, dibersihkan, kemudian direndam, kemudian dicuci lagi, dijemur, ya, kemudian dicuci lagi, nah dijemur lagi, baru bisa untuk dipakai untuk sholat, silahkan. Jelasnya itu jadi suci, ya. Kalau misalkan ada kambing, ya, mati, sayang misalkan, nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, itu diantaranya. Illa jildal kalbi, kecuali kulit daripada kalbun. Apa kalbun? Anjing, ya. Kalau kulit anjing mah walaupun dibag itu hukumnya haram, sebab di antara najis yang disebut najis mughaladzah adalah anjing, ya. Makanya najis mughaladzah itu sangat berat, ya, sangat berat sekali. Jadi enggak cukup kita cuman dibasuh saja, ya, harus 7 kali basuhan, dan di antara 7 basuhan itu harus pakai tanah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan yang namanya bakteri, ya, karena anjing dan babi itu ada bakteri yang tidak bisa dihilangkan dengan sabun, dengan yang lainnya, kecuali dengan tanah. Makanya kan hukum itu berjalan dengan sebab,
ya, dengan ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Al hukmu yadurru ala illatihi wujudan wa adaman. Idza wujidatil hukmu wujidatil ilah. Wa idza wujidatil ilah wujidatil hukmu. Hukum berjalan pada ilatnya. Ada ilat, ada ijaudatul hukmu, apabila ada hukum pasti ada ilatnya. Kenapa hukumnya sampai najis mughallah? Karena ada ilatnya itu. Ya. Ilatnya apa? Ilatnya karena ada penyakit, ya, yang ditimbulkan daripada babi dan anjing tersebut. Ya, ada bakteri yang tidak bisa dihilangkan dengan sabun, dengan air, kecuali dengan tanah. Makanya hukum Islam itu masya Allah luar biasa. Tuh, makanya kita kan kalau ngaji mah yang tadinya nggak tahu jadi tahu sekarang mah, ya nggak? Kalau orang mengatakan kenapa anjing dan babi itu hukumnya najis yang berat, karena itu, ya. Tuh diantaranya alatnya itu. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis zikir, majlis ilmu. Karena dari awal kita tadi lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, "Idza dzakartani syakartani wa idza ghafaltani kafartani." Itu apabila kamu ingat kepadaku, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan hadiah zikir, kemudian kita baca ratib, kemudian kita baca maulid, itu isinya zikir semuanya. Kita mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah. Ya. Syakartani, seolah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan lisan oleh Allah, mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Di antaranya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang ditambahkan umur kita. Tambahkan umur kita yang kemarin baru 30 tahun, sekarang nambah 31 tahun. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kita harus ingat, ya. Tapi kita harus ingat. Kenapa? Karena semakin lama kita hidup di dunia, semakin dekat kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqisu bil khalqi afata ilun. Ya, kita ditambah umur kita, semakin kita berkurang. Ya enggak? Semakin berkurang. Mata kita udah mulai kurang awas. Gitu. Telinga kita udah mulai kurang mendengar. Itu semua dikurangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah ta'qilun? Apakah kita pikirkan itu? Ya? Kira-kira kita mikirin enggak? Oh, rasa masih muda ya. Masih muda masih gagah, masih jauh dah saya mah. Itu sih, padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya enggak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut umur, tidak pandang bulu, mau muda mau tua, ya enggak, mau sehat mau sakit. Yang dikhawatirkan sehat langsung meninggal, ya enggak. Kenapa? Karena kalau sakit mah kita ada waktu untuk istighfar kepada Allah. Sakit kita dengan sabar itu akan menjadikan kafaratuz dzunub, ya, penghapus dosa kita. Yang dikhawatirkan kita nih, ya, sehat-sehat, masya Allah. Makanya jangan kita lengah hidup di dunia ini. Ya, kita harus ingat
Ketika kita ibadah, jadikan ibadah kita ini terakhir buat kita, ya, terakhir buat kita, supaya apa? Supaya ibadah kita benar-benar, ya, khusyuk, ibadah kita benar-benar karena Allah. Tuh, kita ditambahkan umur kita. Alhamdulillah kemarin, ya, 1445. Sekarang udah tahun baru lagi, tahun baru hijriah. Apa hijriah itu? Hijriah itu pindah, ya, yang tadinya kemarin masih, ya, ogah-ogahan, sekarang ya harus lebih rajin lagi, ya, lebih rajin lagi apa? Ibadahnya, ngajinya, sholatnya berjamaah. Itulah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Itu kan disitulah penanggalan tahun hijriah, ya. Maka mudah-mudahan di tahun baru ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah-tambahkan keistiqomahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wa idadu bigal jildu walam yaksil ba'da dabghi sara tanajusan, ya. Bagaimana kalau misalkan ada kulit, ya, kulit bangkai yang disamak, yang dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, setelah dikeringkan, enggak dicuci lagi, ya. Walam yuksal ba'da dabghi sorot mutanajisan, maka itu hukumnya jadi mutanajis. Kalau barang mutanajis boleh enggak dijual? Dijual belikan boleh enggak? Enggak boleh, ya. Tuh, jadi kalau misalkan ada kulit bangkai pengen halal, pengen bisa dijual, kambing bagus kulitnya, kita dibag tuh, kita bersihkan, ya, tuh, ya, kemudian kita rendam, dijemur, dibersihkan lagi, direndam lagi, dijemur lagi, baru jadi barang yang suci. Halal apa haram? Dijual. Halal, boleh dijual, ya. Menjual kulit kambing mati, tapi hukumnya jadi apa? Jadi halal. Itu hukum namanya, itu hukum. Tuh, hukum Islam gitu. Sholat mutanajisan, maka jadi mutanajis kalau misalkan enggak dibasuh lagi, enggak dicuci lagi. Fala yahilu isti'maluhu, maka tidak boleh digunakan untuk sholat, ya. Biasanya kan kalau misalkan kulit itu setelah didibag biasanya dipakai sejadah, ya, biasanya dipakai sejadah. Nah, kalau yang mutanajis itu nggak boleh dipakainya, nggak boleh dipakai sejadah. Seperti mana tadi yang didibag tapi nggak dibasuh lagi, nggak dicuci lagi, nggak dikeringkan lagi, ya, itu hukumnya jadi mutanajis, itu nggak boleh dipakai. Wala tasihu sholatu ma'hu illa ba'da ghusi, maka hukumnya tidak sah sholat pakai kulit yang dipakai sejadah itu, kecuali illa ba'da ghusi, setelah dibersihkannya atau setelah dicuci kembali. Itulah diantaranya, ya, masalah kulit bangkai yang bisa menjadi suci, yang disebut dengan dibag kalau bahasa ilmu fikihnya. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faslun, bermula ini suatu fasa. Nawaqidul wudu'i, bermula yang membatalkan wudu, arba'atul, itu ada 4, ya. Jadi yang membatalkan wudu jumlahnya ada 4, ya. Kalau fardunya berapa? Fardunya ada 6,
6. Padu wudu jumlahnya ada 6. Yang membatalkannya 4. Ya, jangan terbalik. Ditanya amanah kita, Pak, padu wudu ada berapa? Ada 4. Yang membatalkan wudu ada 6. Terbalik enggak? Terbalik. Jadi yang membatalkan wudu 4, padunya ada 6. Ada 6. Di sini padunya dulu, yang membatalkan wudunya dulu, ya, yang dijelaskan di dalam kitab ini. Al-awalu huruju syai'in minnal kubuli awid duburi. Yang pertama ada yang keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ya. Tuh. Sesuatu apa saja yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudu. Ya. Walaupun yang keluarnya itu barang yang langka. Ya, barang yang langka, misalkan keluar dari kubur atau dubur, ya, uang misalkan, tetap itu membatalkan kepada wudu, apalagi yang biasa itu keluarnya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama yang membatalkan wudu itu ada sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur. Ilal maniya, kecuali mani, ya, kecuali air sperma. Itu kalau air sperma mah nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Mandinya harus, ya, nggak boleh menyentuh tangan kita itu dengan yang membatalkan wudu. Mana menyentuh kubul atau bisa saja wudu kita enggak batal kalau kita mandinya pakai sarung tangan. Kalau enggak pakai sarung tangan, kita pasti megang kubul atau dubur. Jadi otomatis wudunya jadi batal. Jadi ketika, ya, kita keluar mandi, ya, punya wudu, maka wudunya mah enggak batal, tapi wajib mandi, ya. Itu ini hukum ini, ya. Makanya kita harus perhatikan tuh, salat kita walaupun benar bacaannya, fasihat bacaannya, ruku sujudnya sempurna, tapi ketika mandi dan wudunya enggak sah, enggak sempurna, maka semuanya tidak akan sempurna, ya. Kenapa? Karena miftahus salat at-tahurah. Ya. Pintunya salat itu adalah bersuci. Jangan kita anggap enteng. Ya. Wudu jangan kita anggap enteng, itu mandi. Apalagi mandi wajib. Itu harus kita perhatikan. Kemarin masalah air udah dibahas. Ya. Masalah air udah dibahas. Itu air yang boleh dipakai untuk bersuci itu air yang suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Di antaranya air musta'mal. Maka ketika kita mandi, perhatikan airnya jangan sampai jadi musta'mal. Seperti kita mandi di bawah pakai ember ataupun bak yang ukurannya kurang daripada 2 kula. Ya. Maka ketika kita mandi dengan air tersebut, kemudian air bekas mandi jatuh lagi ke ember itu, maka hukumnya jadi musta'mal. Sedangkan tidak sah kita mandi kalau pakai air musta'mal. Kenapa? Karena air musta'mal hukumnya boleh diminum, tapi tidak boleh untuk menghilangkan najis ataupun mengangkatkan hadas. Ya, makanya harus diperhatikan. Pun demikian ketika kita istinja, ya, kita cebok, perhatikan lagi
Jangan kita pakai air yang bekas wudhu tadi tuh, ya. Kita wudhu, kita tadangin, kemudian airnya itu dipakai untuk cebok. Kita nggak bilasin lagi dengan air yang bersih, hukumnya jadi najis, ya. Walaupun bersih kata kita, tapi nggak bersih menurut hukum. Nah itu yang harus kita perhatikan. Cek paribasa ketulangan mah mau ketulangan tulang kebo, ya enggak, tulang sapi. Kalau ketulangannya pasti tulang teri. Itu masa hukum yang kecil-kecil ini nih harus kita perhatiin, ya. Harus kita perhatiin tuh masalah cebok, masalah wudu, ya, masalah mandi. Itu kita mau diterima gimana? Syaratnya aja enggak cukup, ya. Di antaranya ibadah yang diterima itu harus memenuhi syarat, ya. Harus memenuhi syarat baru bisa diterima. Walaupun diterima itu urusan Allah, tapi harus ada syaratnya, ya enggak? Harus ada syaratnya. Jadi harus kita perhatikan di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tuturut munding. Jadi kita kudu tahu hukumnya, kudu tahu ilmunya. Tuh, itu yang pertama. Jadi yang membatalkan wudu itu yang pertama adalah keluarnya sesuatu min kubulin, dari kubul, awid duburi atau dubur, ilal maniya, kecuali ilal maniya syahsi, kecuali maninya seorang al khariji minhu, yang keluar daripadanya. Tuh. Wasani, dan yang kedua zawalut, ya, zawalut tamyizi bijununin aw sukrin aw maradin aw naumin illa mimman nama mumakkinan maq'adahu min maqarrihi. Yang keduanya yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya ingatan, ya, ingatan, ya. Dengan sebab apa? Bijununin, dengan sebab gila. Kalau orang gila ingat gak ingat? Pasti enggak ingat. Tuh, hilang ingatannya. Au binaumin, ataupun dengan sebab tidur, ya. Orang punya wudu tidur, mumakkinin maq'adahu, kecuali ila miman mumakkinin maq'adahu, kecuali orang yang duduk, yang menetapkan tempat duduknya itu, ya. Seperti duduknya itu enggak nyandar, ya. Kalau duduknya nyandar begini batal, ya. Kecuali duduknya mumakkinin maq'adahu, tempat duduknya mana? Ini pantatnya gini, itu enggak batal. Kalau begini batal, ya. Landai, ya, batal hukumnya. Jadi kalau misalkan kalau duduknya seperti ini enggak, ya. Sebab ini mumakin maq'adahu, ya. Itu ya. Jadi yang dibatalkan itu kalau misalkan duduknya yang bersandar ataupun duduknya yang tengkurap begini, ya. Kalau nudutan itu bukan naum, ya. Ada nuas, ada naum. Kalau nuas nundutan itu mah nggak batal. Tapi kalau tidur itu hilang ingatan kita. Tapi kalau nundutan mah masih kedengaran orang yang ngobrol di samping kita, itu namanya nundutan. Tapi kalau udah nggak ingat, nggak kedengaran orang yang ngobrol di samping kita, berarti bukan nundutan lagi, itu mati. Masya Allah, ya. Kalau kita mah, ya, kalau kita mah banyakan tidurnya, ya enggak? Hidup itu banyakan tidurnya dibandingkan meleknya, ya enggak? Itu Masya Allah. Makanya kan apa? Ya, ketika kita tidur, kemudian kita bangun dari tidur kita di waktu malam,
ada suara yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa? Yaitu suaranya orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun dari tidur kita, kemudian kita bangun sholat taubat, ya, banyakin sholat taubat. Kita rumasa, ya, daripada ibadah kita masih banyak kan maksiat kita kepada Allah Subhanahu, masih banyak kan lupa kita daripada ingatnya. Makanya kita banyakin sholat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga daripada perbuatan dosa, dijamin masuk surga. Surga tidak akan disinggahi sebelum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setiap hari itu, ya, tidak kurang beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tapi kita umatnya yang banyakkan dosanya hidup kita ini, ya, daripada ibadah kita. Kalau ibadah kita masih kehitung, tapi dosa kita enggak kehitung, masih lupa kepada Allah, enggak mau istighfar, enggak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min. Makanya setelah sholat itu jangan buru-buru langsung keluar, ya enggak. Ini malikum lios. Istighfar dulu atuh mang, kita mah banyak dosa, ya enggak. Minta atuh mang, kita mah banyak kebutuhan kepada Allah. Salat hajat, ya, salat taubat kapan saja silahkan, ya. Mau siang hari nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Mau hajat pagi silahkan, malam nggak apa-apa. Itu, ya. Salat sunnah taubat, salat sunnah hajat. Kita mah rumasa manusia yang doib, banyak kebutuhan, ya enggak, banyak yang kita butuhkan. Mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada doa yang diberikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Al-Maghfurah Mama Ajurnya Nawawi, ya. Apa doanya? Allahumma inni dhaifun faqawwini. Allahumma, ya Allah, inni dhaifun, aku ini lemah ya Allah, ya. Enggak ada manusia yang gagah, semua lemah, hina. Asal kita dari air yang enggak berharga, bahkan dijual juga enggak laku, ya enggak. Asal kita dari air yang tidak ada harganya, dijual juga enggak laku, orang juga jijik, ya. Makanya Sayyidina Ali mah ta'ajjabtu, aku sangat aneh melihat orang yang takabur, yang sombong, ya. Dia tidak merasa awalnya itu dari air mani, air sperma yang gak ada harganya. Doib manusia itu, lemah manusia itu. Faqawwini, maka berikanlah kekuatan. Jadi yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lemah dalam ibadah, minta kekuatan kepada Allah supaya kita kuat di dalam melaksanakan ibadah. Kuat di dalam ibadah itu enggak melihat kepada orang yang fisiknya wah, apa kita namanya, atletis. Enggak begitu, ya. Kuat di dalam ibadah itu enggak begitu. Kadang-kadang orang yang tinggi besar, tapi giliran sudah baca Al-Quran baru gasainan udah melengkoi, ya.
udah nggak ingat kemana-mana, baru saya suruh ngaji, waduh malas, baru gak duduk udah nundutan gitu. Jadi kekuatan ini maksudnya kekuatan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni dalilun, dan aku ini hina ya Allah. Fa'izzani, maka berikanlah aku kemuliaan. Ya, itu asal kita hina, manusia ini hina. Minta kemuliaan kepada Allah. Yang ketiganya, wa inni fakirun fa'agnini, aku ini ada fakir ya Allah. Ya, orang yang fakir. Fa'agnini, maka cukupkanlah aku. Jadi 3 doa, ya, lafaz doa yang diajarkan oleh guru kita. Makanya kita doa itu, Allahumma inni dhaifun wa inni dalilun fa'izzani wa inni fakirun fa'agnini. Ya, coba semuanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dalilun fa'izzani wa inni fakirun fa'agnini. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca, ya, baca setiap ba'da sholat, insyaallah. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi keluar sesuatu dari kubur atau dubur, ya. Tuh. Yang kedua adalah hilang akal dengan sebab gila ataupun mabok ataupun dengan sebab tidur dan sebagainya, ya, seperti seperti sakit dan lain sebagainya. Wasalisu, dan yang ketiga itu mulamasatir rajulil mar'ati, ya. Mulamasa itu adalah bersentuh laki-laki dan perempuan ajnabiyah yang bangsa ajnabi. Goer mahram, ada mahram, ada goer mahram, ya. Nah, ketika kita bersentuh laki-laki dengan perempuan yang goer mahram, itu membatalkan kepada wudu, kecuali di dalam tawaf ada rukhsah. Rukhsah itu al-hukmu yataghayyaru min su'ubatin ila suhulah. Hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Contohnya ketika kita tawaf. Nah, ketika kita tawaf, ya, kalau misalkan membatalkan wudu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, itu sangat sukar sekali, ya. Lagi kan ambil wudunya jauh, ya, makin berdempet-dempet kaki perempuan, gitu kan. Nah, itu ada rukhsah hanya waktu tawaf. Kalau rukhsahnya apa? Enggak batal kalau kita disentuh, tapi batal kalau kita menyentuh, ya. Kalau sengaja menyentuh batal, tapi kalau kita disentuh sama orang nggak apa-apa, nggak batal. Itu khusus di dalam tawaf menurut mazhab Imam Syafi'i, gitu. Jadi ada rukhsah di situ, ya. Bagaimana kalau di luar tawaf? Ya, di luar tawaf mah tetap batal. Kamu kepegang atau ketoel, apalagi ngajak noel. Wah, ini mau mentang-mentang sudah limit dikit, nah nggak boleh. Nah, itu mah nggak boleh. Ya, batal hukum, batal, ya. Makanya masya Allah tuh, ya. Tapi kalau di Mekah mah, ya, waktu tawafnya, ya, walaupun banyak orang
apa nih orang-orang Turki kan gitu ya, orang Turki itu orang tinggi tinggi kan, cakep tapi nggak ada hasrat gitu tuh, gitu. Nggak ada serseran. Ya Masya Allah, itu ya keutamaan di dalam kita apa namanya batal wudhu. Ya, batal wudhu itu yang ketiganya apa? Yang kita bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bangsa ajnabi. Insya Allah nanti bangsa mahram akan kita bahas ya. Itu jumlahnya ada 12 macam. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas. Warabi'u wallahu a'lam bishawab. Dan segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan dijadikan wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, panjangkan umur, diberikan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu ditetapkan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu istiqomah tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan kita kelak nanti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khawatimah, sehingga maksud dan tujuan kita, cita-cita kita baik urusan dunia maupun akhirat kita mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk berziarah kepada makam Rasulullah dan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain